ma ya'malur rajulu fi baiti. Ya. Setelah membahas orang sakit, kemudian ya, Imam Bukhari melanjutkan dengan adab seseorang ya, di rumahnya. Seseorang ini kaitannya dengan laki-laki ya. Apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika berada di rumah yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki ya. Haddatsana Abdullah ibnu Raja wa Hafs ibnu Umar qala haddatsana Su'batu 'anil Hakam an Ibrahim 'anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana yasna'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahli faqalat kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja. Dari Su'bah ya, dari Hakam, dari Ibrahim, ini semuanya tapi ini nih. Dari Aswad ya, ini Ibnu Zaid Ibnu Qais An-Nakhai ya, Al-Ansari ya. Berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, maka yasna'un nabiyyu fi ahli, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika bersama dengan keluarganya. Artinya ini ketika di rumah bersama keluarga. Yang ditanya Aisyah, kenapa? Karena waktu paling banyak ya Rasul itu dihabiskan bersama Aisyah. Faqala kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ya. Rasul itu kalau di rumah ya, fi mihnati ahli. Ya. Dia akan membantu apa yang dilakukan oleh keluarganya. Fa idza hadaratis shalatu kharaja. Jika sudah masuk waktu sholat, maka beliau akan keluar dari rumah. Ya, jadi Rasul ya, kehidupannya di Madinah itu antara ya, rumah masjid, ya, rumah masjid, ya. Atau beberapa kali Rasul akan mengecek pasar dalam periode tertentu ya, untuk melihat kondisi pasar ya, apakah ada perilaku ya, yang merugikan atau tidak, itu selalu diperiksa oleh Rasul ya. Ya. Jadi tidak kemana-mana ya, lebih banyak di rumah, di masjid, di rumah dan di masjid itu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul ini nanti hadisnya banyak ini, ya, riwayatnya, dan hampir semuanya senada. Bahwa Rasul ketika sedang di rumah, ya, pasti akan membantu apa yang dilakukan, yang sedang dilakukan oleh istri-istrinya. Ya. Sehingga memang ya, Rasul itu menjadi pribadi yang suri tauladan yang luar biasa ya. Seorang nabi, seorang kepala negara ya, orang yang paling ya, yang kedudukannya paling tinggi ya, di negara maupun di agama ini ya. Tetapi beliau adalah seorang yang tawadhu ya. Akhlaknya mencerminkan orang yang rendah diri, ya, mutawadhi. Ya. Ini memang akhlaknya para nabi. Ya. Secara umum sama, bahwa nabi itu pasti memiliki sifat tawadhu, ya, rendah diri, ya. Dan jauh dari istilah orang sekarang menikmati, ya, kenikmatan. Karena kadang orang yang sudah sukses merasa ya, karena sudah bekerja keras, ini saatnya
menikmati hasil. Ya. Para nabi jauh dari sifat itu. Ya. Bahkan setelah kesuksesannya misalnya, ya, kurang sukses apa nabi ketika di Madinah? Ya. Sampai bahkan setelah Fathul Makkah lah ya. Fathul Makkah itu kan menandai seluruh jazirah Arab itu menjadi Islam setelah Fathul Makkah. Ya. Tidak ada jazirah Arab yang tidak Muslim ketika itu. Itu sebuah prestasi yang luar biasa, monumental. Tetapi apakah kemudian ya, merasa bahwa sudah menang, ya, sudah berjaya, kemudian menikmati kenikmatan? Tidak. Ya. Karena sifat ya, orang yang suka ya, berpuas diri dan menikmati kenikmatan, ya, itu dalam surat Al-Muzammil ayat 11 itu adalah salah satu sifat yang tercela. Ya. Al-Muzammil ayat 11. Wadharni wal mukadzibin ya ulin na'mati wa mahilhum qalilan. Ya. Ini karakter ya. Wadharni wal mukadzibin, dan biarkanlah aku ya. Ini kata Allah ya, wadharni, dan biarkanlah aku wahai Muhammad yang mengurus mereka. Wal mukadzibin, siapa yang akan diurus oleh Allah? Mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Allah. Ya. Siapakah orang mukadzib dalam ayat ini? Ulin na'mati, ya, orang-orang yang ya, selalu merasa menikmati kenikmatan, ya. Merasa bahwa dia memiliki kenikmatan atau mencapai sebuah prestasi yang ya, merasa memiliki prestasi itu ya, ulin na'mati wa mahilhum qalila ya, dan biarkanlah mereka menikmati itu sebentar ya. Artinya perjuangan dalam agama kita ini nggak pernah selesai ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah selesai, kita sudah sukses, nggak boleh. Ya. Dalam berjuang dalam agama ini tidak boleh ada kata selesai. Ya. Karena kalau selesai biasanya orang ya sudah selesai kok. Ya. Tak leren sih menikmati hasil. Ya. Tetapi ini karakter orang-orang dalam ayat ini ya, disebutkan sebagai karakter orang-orang mukadzib yang mendustakan Allah, mendustakan kenikmatan. Jadi menganggap bahwa hasil prestasinya itu adalah jerih payah atau usahanya sendiri, mengesampingkan Allah. Ya. Ini karakter yang tidak baik. Ya. Karena kadang penyakitnya orang yang sudah banyak berjuang, ya, kemudian sukses, ya, ujiannya itu ya dengan kesuksesan. Ya. Orang yang banyak berjuang diuji dengan kesuksesan. Kalau diuji dengan kegagalan dia bisa bersabar, tetapi kalau ujiannya kesuksesan, ya, jarang orang bisa bersabar. Kalau diuji dengan kegagalan, dia akan tarujuk, kembalikan kepada Allah. Tapi kalau diuji dengan kesuksesan, dia merasa ini loh perjuangan saya, ini loh jerih payah saya. Banyak sekali ya, yang gagal dalam masalah ini. Jadi yang gagal dalam masalah ini bukan orang-orang biasa malah, ya. Orang-orang yang hebat, ya. Orang-orang yang menurut pandangan manusia dia sukses. Betul sukses, ada karya yang baik, yang besar, ya. Secara fisik bisa dilihat, tetapi secara hati dia nggak sukses. Jadi ini ujian. Ujian itu tidak selalu berupa kegagalan. Yang lebih sulit untuk dihadapi itu adalah ujian dalam kesuksesan. Karena jarang orang yang sukses itu kemudian irja'nya, mengembalikannya kepada Allah. Jarang. Walaupun secara lisan dia mengatakan ini karena pertolongan Allah, tetapi ketika
dia kecewa misalnya, ya, sudah tidak menjabat lagi, melihat orang yang meneruskan kok tidak sesuai dengan harapannya, ya, nah itu kadang baru muncul, ya, perasaan dulu tak pegang bisa jaya, sekarang seperti ini, sehingga merasa bahwa apa yang diraih itu jerih payah tangannya sendiri, ya, melupakan bahwa kesuksesan itu benar-benar faktornya itu karena Allah itu. Jadi ini bahaya sekali. Ya semoga kita bisa dijauhkan atau paling tidak kita bisa menghadapi ketika masalah-masalah ini terjadi kepada kita. Jadi ujian kesuksesan itu sangat berat sekali. Wadharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Bisa dibuka di tafsirnya. Enggak nanti bisa. Maka karakter, ya, sifat para nabi itu, ya, dia tidak pernah merasa, ya, sukses atau berjaya atau sudah, ya, berhasil merubah dunia ini, ya, tetapi senantiasa tawadhu, nah, merasa bahwa masih banyak kurangnya, ya, masih banyak yang harus dilakukan, ya, masih banyak PR yang, ya, belum terlaksana dan sebagainya, ya. Nah, inilah karakter yang, ya, harus kita coba, ya, terapkan dalam diri kita, ya, sehingga kita berusaha bisa meninggalkan kesombongan, ya, ataupun perasaan hebat, gitu, ya, perasaan takabur ataupun ujub, bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap prestasi, bangga terhadap keberhasilan, ya. Itu bagian dari kiber, ya, bagian dari kesombongan, ya, takabur, ya. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini, ya, membantu istri itu akan membantu, ya, jiwa mengendalikan diri, ya, menjauhkan dari perasaan gumede tadi, ya, menjauhkan perasaan dari sikap gengsi, ya. Kenapa? Karena terbiasa melakukan hal-hal yang dianggap sesuatu yang kecil, ya, sehingga ini sepele, ya, nganggap bahwa karya itu sesuatu yang kecil, ya. Ini bagian dari membantu itu menjaga hati, ya. Tapi kalau nggak pernah demok pekerjaan yang kecil, hal-hal yang sepele, ya, nah, kita terbiasa dengan hal-hal yang besar saja, ya. Sehingga kemudian melihat sesuatu itu menjadi prestasi yang luar biasa, prestasi yang besar, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini karena senada, ya. An Hisham ibn Urwah an abihi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat yahsifu na'lah wa ya'mal ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Ya. Dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya, ya, berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di rumah, ya. Kemudian Aisyah menjawab yahsifuna lah, ya. Rasul itu kalau di rumah, ya, biasanya menjahit sandalnya sendiri, ya. Sandalnya kan modal terompah nih, ya, sandal dari kulit itu, ya, dijahit. Nah, sandalnya swallow ya rasa dijahit, ya. Menjahit sendiri sandalnya, ya. Jadi tidak mengandalkan orang rumah, ya. Wa ya'mal ma ya'malu rajulu fi baiti, dan mengerjakan apa yang dikerjakan, yang bisa dikerjakan oleh laki-laki di rumah, ya. Jadi bukan
nek es ning omah aku kesel. Leren sik layah-layah mboten. Ya. Nek kita sekarang ya kesel kayak wedang. Ya. Nangke ra ono kancane wedang kok kendel dhewe. Nggih. Mboten, Rasulullah akan mengerjakan sendiri apa yang biasa dilakukan. Ya. Tidak menyerahkan kepada istrinya. Ya. Nek bisa dikerjakan sendiri, ya tidak dipaksa. Ya. Nggih, menjahit sandal. Ini hadis yang berikutnya ya. Ya sama juga. Ini saya cepatkan saja biar ini gambaran bagi kita. Ya. An Hisham an Abi qala sa'altu Aisyah ma kana Nabi yasna'u fi baitih qalat ma yasna'u ahadukum fi baitih qala masna'u ahadukum fi baitih yuhsifun na'la wa yarqa'u sawb wa yahid. Ya. Kalau di rumah beliau menjahit sandalnya, menjahit pakaiannya, menambal bajunya yang sobek. Ya. Menjahit. Ya. Bisa Rasulullah. Dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah juga wa yahlib syatahu. Ya. Beliau juga memeras susu kambingnya. Ya, memelihara kambing, ternak, ya, memeras sendiri kambingnya. Padahal Rasulullah punya pembantu, ya. Rasulullah kan di situ ada Anas bin Malik di situ ada istrinya, di situ nanti ada banyak pembantunya. Ya. Tetapi tidak membebankan kepada pembantunya. Ya. Rasul sendiri yang melakukan itu. Ya. Karena basyaron minal basyar. Rasulullah itu yang manusia layaknya seperti manusia. Ya. Yafli saubah. Ya. Bahkan yafli saubah. Ya. Yafli itu napa jenenge? Golek itu mau itu lah. Ya. Tinggi. Kalau di pakaian kan tinggi ya, yang di kain-kain itu. Ya. Nah itu mencari. Nek tengah Arab biasa nih tinggi itu banyak. Apalagi di musim panas itu, wes dikerep tinggi itu mesti. Ya. Dan Rasulullah melakukan itu. Ya. Metani tinggi. Ya. Di pakaiannya, di tempat tidurnya. Ya. Jadi bukan pekerjaan yang remeh. Rasul menunjukkan kepada kita bahwa ya Nabi ya orang penting itu bukan kemudian ya harus meremehkan hal-hal yang kecil. Ya. Kurang sibuk napa Rasulullah itu? Ya, kehidupannya, dakwahnya, ya, perjuangannya, kan sibuk nih. Ya. Tetapi di sela-sela kesibukannya ya Rasul masih melakukan hal-hal itu. Ya. Ini kesaksian dari garwane loh. Ya. Dan Aisyah tidak mungkin membuat-buat. Ya memang seperti itu keseharian Rasulullah ya, di rumahnya. Ya. Nah ini kan kadang kita kemudian kalau membaca hadis-hadis seperti ini kan terus mikir lah kita ini belum seberapa. Ya. Tapi kadang terlalu manja dengan istri, ya. Dengan keluarga, pengennya kabeh dilayani. Ya. Semua dicepake, cukup kelambi kadang kudu cukup. Ada istri sudah nyuci, sudah nglipat, wis ditoto ning lemari, pun len cukup waton dudut. Nah, seniku marah ibu-ibu mesti muring-muringan. Len nonton suwe-suwe men dudut ning ngisor, ambyar kabeh. Nggih. Nah, kita di hadapan Rasulullah dengan ya, yang seperti itu, kadang kemudian wah iya ya. Ya, berpikir aja. Ya. Kalau kita renungkan itu, ya memang jauh sekali. Ya bukan kemudian mewajarkan, ya wajar wong beliau Rasul kita manusia biasa lah. Ini kok terus jarene ya pengikutnya Rasul tapi kok nggak mau mencontoh itu ya aneh banget. Ya. Jadi pribadi Rasul yang luar biasa. Ya. Seperti ini menjadi gambaran dalam keseharian kita. Ya, bahwa kita masih harus belajar banyak dengan kepribadian Rasul. Ya, bila itu dulu ya kajian kita pada malam hari ini. Ya, kita cukupkan dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.